Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ansurna wal muslimin al madhlumin fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma aslih umurana kullaha wa aslih wulata umurina innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Semoga Allah memberikan ilmu nafi' dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita, dan semoga pertemuan ini di atas ketaatan dan keberkahan, dan semoga Allah merahmati Imam Nawawi, orang tua beliau, guru-guru beliau, dan semoga Allah merahmati ulama-ulama kita dan guru-guru kita, amin ya Rabbal Alamin. Hadirin Allah muliakan, kita akan kembali melanjutkan bab tahdhir min idza'i shalihin wa dha'afa wal masakin. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kemarin kita berada bersama surat Ad-Duha ayat 9 dan 10. Fa'ammal yatima fala taqhar wa amman sa'ila fala tanhar. Adapun anak yatim maka jangan berlaku sewenang-wenang. Dan adapun orang yang meminta-minta jangan kamu hardik. Kasih, atau kalau kamu nggak bisa kasih maka katakan tidak dengan sopan, dengan lembut, dengan baik, dan tetap menghargai dia. Dan kita juga jelaskan, meminta di sini bisa meminta harta atau meminta ilmu. Dan meminta ilmu lebih dalam daripada meminta harta. Karena meminta ilmu itu menjalankan perintah yang jelas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan meminta harta kepada orang lain. Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 7, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak tahu. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak tahu. Perintah bertanya, perintah meminta ilmu, meminta keterangan. Jadi bertanya itu esensi bertanya apa sih hadirin? Meminta keterangan, meminta diajarkan, meminta ilmu, meminta jawaban, meminta arahan, meminta nasihat, meminta bimbingan. Itu esensi dari bertanya. Dan Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Jadi meminta ilmu itu apa hadirin? Perintah. Maka orang yang meminta ilmu, dia menjalankan perintah. Nah, boleh enggak di hardik? Nah, itu boleh tidak kira-kira ditolak mentah-mentah? Boleh apa tidak kira-kira direndahkan? Bolehkah kira-kira diacuhkan?
Ini sosok ngejalanin perintah Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 7. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Orang yang lagi menjalankan perintah Allah boleh nggak ditolak, itu dihardik, dijatuhkan. Betul, kalau kita tidak tahu jawabannya, tidak tahu ilmunya, nggak boleh jawab. Tidak boleh jawab kalau kita tidak tahu. Kalau kita tidak punya kapasitas menjawab, kita tidak boleh menjawab. Tapi kan bukan berarti menghardik, bukan berarti menjatuhkan, bukan berarti mempermalukan. Kan bisa aja, hadirin, ada orang bertanya kepada kita tentang ilmu, meminta ilmu kepada kita, meminta keterangan kepada kita, lalu kita permalukan dia dengan mengatakan, misalnya, pertanyaannya receh banget sih. Nah itu. Orang kalau nanya terus dikomentari pertanyaan receh banget, kira-kira gimana perasaannya? Jatuh aja. Oke, saya akan jawab, tapi kita perlu tahu ini pertanyaan paling gak berbobot pada hari ini. Bayangkan gitu, pertanyaan ini paling gak berbobot. Anda bertanya apa? Ini kan pertanyaan bodoh gitu. Padahal penanya nggak maksud apapun, cuma dia butuh jawaban itu. Ada orang benar-benar nggak ngerti apa-apa tentang agama. Dan sebagian seringkali karena faktor lain, misalnya dia tinggal di tempat yang tidak ada ilmu, tidak ada guru, tidak ada ustadz, segala macam. Dia nggak ngerti. Lalu misalnya dia tanya, memangnya kalau sholat Jumat itu ada khutbah ya sebelum sholat? Terus kita jawab, ini pertanyaan menunjukkan kebodohan penanya. Tegak banget, kebodohan. Ini bodoh banget ya pertanyaan. Jelas lah ada. Semua masjid di Jakarta udah menjelaskan. Dia bukan tinggal di Jakarta misalnya. Dia tinggal di sebuah lokasi, sebuah pulau yang gak ada sholat Jumatnya. Dan dia gak tahu sama sekali. Benar-benar clueless. Jadi hadirin gak boleh dikatakan demikian. Ketika dia nanya seperti itu dengan kejujuran, keikhlasan, itu dia menjalankan perintah Allah. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak tahu. Ini perintah, minta ilmu. Jadi oleh karena itu perlu kita camkan bahwa meminta di sini bisa bermakna minta harta dan minta ilmu. Dan meminta ilmu itu lebih tinggi kedudukannya dibanding meminta harta. Salah satu alasannya kenapa? Karena minta ilmu itu menjalankan perintah dari Allah. Berbeda dengan meminta-minta harta. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.